Pernahkah engkau merasa seakan-akan langit runtuh tepat di atas kepalamu dan bumi menolak menjadi tempat bernaung? Langkahmu berat, hatimu sesak dan tak ada tempat untuk pulang. Bahkan kepada diri sendiri pun engkau merasa asing. Dunia yang luas ini tiba-tiba menjadi sempit, menghimpit dada tanpa ampun. Ada masa-masa di mana air mata jatuh tanpa sebab yang jelas, atau justru karena terlalu banyak alasan yang tak sanggup dijelaskan. Hari-hari terasa panjang tapi harapan terasa pendek. Engkau bangun di pagi hari tapi tak tahu untuk apa. Engkau tidur di malam hari tapi tak pernah benar-benar tenang. Doa seakan menggantung di langit yang sunyi, dan sujudmu terasa seperti percikan air di samudera keheningan. Namun saudaraku, ketahuilah bahwa sempitnya dunia bukan pertanda bahwa Allah menjauh. Justru disitulah Allah sedang mendekapmu erat. Seringkali Allah menyempitkan dunia agar engkau kembali mencari keluasan akhirat. Ia mengguncang kenyamananmu agar engkau kembali memohon padanya dengan air mata yang jujur. Ia hancurkan sandaran-sandaran semu agar engkau belajar bersandar hanya kepadanya. Ketika Yusuf alaihissalam berada dalam gelapnya sumur, dan kemudian dalam sempitnya penjara, itulah saat-saat Allah sedang menyiapkan kelapangan istana baginya. Ketika Maryam terisak di bawah pohon kurma berkata, "Wahai, andai aku mati sebelum ini," justru disitulah ia akan melihat keajaiban terbesar dalam hidupnya, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Begitulah rahasia kehidupan. Sempitnya dunia seringkali adalah pembuka pintu kelapangan. Allah tidak sedang menghukummu, Ia sedang mendidikmu. Maka jangan terburu-buru menilai takdir dari potongan cerita yang belum selesai. Air mata hari ini bisa jadi adalah pupuk bagi kebahagiaan esok hari. Mari kita renungi lebih dalam. Mengapa dunia bisa terasa sempit, apa pesan yang Allah ingin sampaikan, dan bagaimana jalan kembali menuju keluasan rahmat-Nya. Sebab, di balik setiap kesempitan selalu ada harapan, dan di balik setiap malam yang gelap, pasti ada fajar yang menanti. Mengapa dunia bisa terasa sempit? Dunia yang Allah ciptakan begitu luas, terbentang dari ufuk ke ufuk, dari langit ke dasar laut terdalam. Namun anehnya, ada saatnya hati manusia terasa sempit, bahkan lebih sempit dari lubang jarum. Napas berat, dada sesak, pikiran penuh beban. Lalu muncul pertanyaan di lubuk hati, mengapa dunia yang begitu luas ini terasa begitu sempit bagiku? Kesempitan itu bukan selalu karena masalah yang besar. Kadang ia datang dari lelah yang tak berucap, dari kecewa yang tak tertumpah, atau dari harapan yang pelan-pelan padam. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika semuanya terasa biasa di mata orang lain. Seolah-olah hanya kita yang sedang karam dalam badai, sementara dunia tetap berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Sahabatku, ketahuilah bahwa dunia terasa sempit bukan tanpa sebab. Ada hikmah yang dalam di balik itu. Dan berikut beberapa alasan mengapa Allah membiarkan dunia terasa sesak bagi hambanya, agar hati kembali ke jalannya. Kesempitan adalah alarm ruhani. Saat hati terlalu nyaman dengan dunia, terlalu terlena dengan gemerlapnya, Allah akan mengetuk dengan ujian. Dunia yang sempit memaksa kita menengadah ke langit, memohon dengan tulus, memanggil namanya dengan suara bergetar. Kesulitan menjadikan doa menjadi lebih nyata, lebih dalam dan lebih berarti, karena dosa yang belum kita tahu. Kadang hati menjadi sempit bukan karena takdir yang salah, tapi karena dosa yang menggunung. Allah berfirman, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Quran Surat Taha ayat 124. Dosa menggelapkan jiwa, menumpuk kotoran di hati hingga cahaya tak bisa masuk. Dunia menjadi sempit karena roh kita sedang terluka. Allah menyempitkan agar kita mencari obatnya, taubat, istighfar, dan kembali padanya. Karena Allah sedang mendidik kita. Ujian bukanlah hukuman, ia adalah pelatihan. Seperti besi yang ditempa untuk menjadi pedang, seperti tanah yang dibajak sebelum ditanami. Allah ingin menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak. Dan proses itu seringkali terjadi dalam kesempitan, seperti anak burung yang harus mematuhi cangkangnya untuk bisa lahir. Demikian pula jiwa manusia. Ia harus melewati kesempitan agar tumbuh dan bangkit. Karena Allah ingin mengangkat derajatmu, semakin tinggi posisi yang Allah siapkan untukmu, semakin berat ujiannya. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam, diuji dengan sakit dan kehilangan bertahun-tahun lamanya. Lihat pula Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, diusir dari Mesir, diuji di padang pasir. Tapi dari semua kesempitan itu Allah angkat mereka menjadi pemimpin umat, panutan sepanjang zaman. Maka jika engkau diuji,
Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang besar. Karena dunia memang bukan tempat berlapang sepenuhnya. Jangan berharap dunia ini akan selalu lapang. Allah tidak menjadikan dunia sebagai surga. Dunia adalah tempat ujian, tempat perjuangan, tempat di mana air mata lebih banyak daripada tawa. Maka jangan heran jika dunia terasa sempit. Yang seharusnya kita kejar bukan keluasan dunia, tapi keluasan hati dan surga yang abadi. Sahabatku, saat dunia terasa sempit itu bukan akhir dari cerita. Itu hanyalah babak awal dari sebuah pelajaran indah dari Allah. Dunia sempit bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa engkau sedang diajak Allah untuk naik kelas dalam iman. Maka bersabarlah. Genggam harapan, karena setelah sempit pasti akan datang kelapangan. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seorang syalih dalam kesempitan. Kesempitan bukan hanya milik orang yang lalai. Bahkan hamba-hamba syalih yang hatinya penuh cinta pada Allah pun tidak luput dari kesulitan yang menghimpit. Sebab justru dalam kesempitan itulah ketulusan diuji, kesabaran dimurnikan, dan keimanan ditinggikan. Mari kita tilik kisah para kekasih Allah dari kalangan orang syalih. Yang dunia pernah sempit bagi mereka, namun hati mereka tetap lapang bersama keyakinan. Imam Ahmad bin Hanbal, suatu masa dalam sejarah Islam, tersebar paham sesat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Khalifah yang berkuasa ketika itu memaksakan keyakinan ini kepada para ulama. Namun Imam Ahmad bin Hanbal, dengan keberanian yang tenang, menolak menyetujuinya. Ia tahu risikonya besar. Dan benar saja beliau dipenjara, dicambuk, dihina, dipisahkan dari keluarga, dan hidup dalam tekanan yang luar biasa. Penjara itu sempit, gelap, dingin. Tapi di dalamnya cahaya iman Imam Ahmad justru bersinar lebih terang. Ia tetap menghafal Al-Quran, berzikir, dan menguatkan diri dengan kesabaran. Ketika seorang penjaga penjara bertanya, "Apa yang membuatmu kuat seperti ini, wahai Imam?" Ia menjawab, "Aku tahu bahwa kesabaran beberapa saat di dunia akan dibayar dengan kemuliaan yang kekal di akhirat. Lihatlah, dunia sempit bagi jasadnya tapi lapang bagi jiwanya." Dan kelak setelah fitnah itu berlalu, Imam Ahmad dikenang sebagai pilar keilmuan. Bahkan digelari Imam Ahlus Sunnah, derajat yang tidak akan pernah diraih tanpa kesempitan itu. Rabi'ah al-Adawiyah hidup dalam kefakiran sejak kecil. Ia seorang yatim piatu, dijual sebagai budak dan hidup tanpa keluarga atau kemewahan. Dunia sempit baginya, tak ada harta, tak ada tempat yang nyaman, tak ada tangan yang menggenggam lembut miliknya. Namun dari dalam sempitnya hidup itu, tumbuh cinta yang luar biasa kepada Allah. Ia tak pernah mengeluh tentang kesendiriannya, karena baginya, cinta kepada Allah adalah pelipur lara paling agung. Ia pernah berkata dalam munajatnya, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku dari surga. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan kau jauhkan aku dari melihat wajahmu." Betapa lapangnya hati seorang wanita yang secara dunia sangat sempit hidupnya, tapi jiwanya melampaui dunia. Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar yang juga banyak menghabiskan hidupnya dalam penjara, adalah Ibnu Taimiyah. Bukan karena kesalahan, tapi karena kekuatan lisannya dalam membela kebenaran dan menegakkan tauhid. Ia dipenjara berkali-kali karena menolak tunduk pada penguasa yang menyelewengkan agama. Tapi apa yang ia lakukan dalam penjara? Menulis, murojaah hafalan, mengajarkan ilmu kepada sesama tahanan. Bahkan beliau pernah berkata, "Apa yang bisa dilakukan musuh terhadapku? Surga itu ada dalam dadaku. Jika aku diasingkan, itu seperti rekreasi. Jika aku dibunuh, aku mati syahid. Jika aku dipenjara, itulah khalwatku bersama Allah." Beginilah ruh yang dibimbing oleh iman. Dunia bisa saja sempit, tapi hati tetap lapang, karena Allah lah yang menjadi sandaran. Sahabatku, kisah-kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah lentera bagi kita hari ini. Jika para orang syalih saja diuji dengan kesempitan, maka tak mengapa jika engkau pun merasakannya. Tapi ingatlah satu hal, mereka semua keluar dari kesempitan itu bukan dengan mengeluh, melainkan dengan keteguhan, cinta, dan keyakinan pada Allah. Jika mereka mampu tetap lapang dalam sempitnya dunia, maka engkau pun bisa. Karena Rabb mereka adalah Rabb kita, yang selalu dekat, maha melapangkan. Tanda cinta Allah di balik ujian. Sungguh aneh tapi juga indah, bahwa cinta Allah seringkali datang bukan dalam bentuk pelukan hangat atau rezeki berlimpah,
melainkan dalam bentuk air mata, kejatuhan, dan kepedihan yang mencabik hati. Tapi justru disitulah rahasia cintanya tersembunyi. Banyak yang salah sangka mengira bahwa ketika hidupnya sempit, rezekinya seret, atau doanya belum dikabulkan, berarti Allah menjauhinya. Padahal bisa jadi justru saat itulah Allah sedang paling dekat. Sahabatku, cinta Allah tidak selalu berbentuk kesenangan. Kadang ia berwujud kehilangan. Kadang ia hadir sebagai penyakit, musibah, atau kegagalan. Tapi cinta yang seperti itulah yang membersihkan hati, meruntuhkan ego, dan membuat jiwa bergantung hanya padanya. Allah berfirman, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian adalah surat cinta dari langit. Sebab jika Allah tidak mencintaimu, Ia akan biarkan engkau tenggelam dalam dunia tanpa pernah mengingatnya. Tapi jika Allah cinta, maka Dia akan mengetuk hatimu, meskipun lewat jalan air mata. Ujian menandakan Allah sedang memperhatikanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Cinta Allah bukan berarti bebas dari masalah. Justru semakin dekat seorang hamba kepadanya, semakin besar pula ujiannya. Karena Allah ingin melihat, apakah engkau tetap setia ketika dunia tidak lagi ramah? Apakah engkau tetap percaya ketika segalanya terasa hancur? Ujian menyucikan dan meninggikan derajat. Setiap tetes air mata, setiap luka yang engkau sabar menanggungnya, akan menjadi sebab gugurnya dosa dan naiknya derajat. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh suatu musibah, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya karenanya. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka saat hidup terasa sempit, jangan hanya berdoa agar segera lepas. Berdoalah juga agar engkau lulus, agar kesempitan itu tidak sia-sia, tapi menjadi jembatan menuju pengampunan dan kemuliaan. Ujian memperhalus jiwa dan menguatkan iman. Tanpa ujian, hati bisa menjadi keras. Tanpa kesempitan, doa bisa menjadi hambar. Tapi ketika dunia menghimpit, kita akan belajar makna tawakal yang sejati. Kita akan mengerti bahwa rezeki bukan dari gaji semata, bahwa kebahagiaan bukan dari pencapaian duniawi, tapi dari hati yang tenang bersama Allah. Lihatlah, berapa banyak orang yang baru benar-benar bertobat setelah dihantam kesulitan. Berapa banyak hati yang kembali hidup setelah mengalami kehilangan. Maka jangan benci ujian. Ia mungkin pedih, tapi manfaatnya bisa abadi. Cinta yang membentuk bukan merusak. Cinta Allah tak pernah melukai. Jika ada air mata, itu untuk menguatkan. Jika ada kehilangan, itu untuk mengajarkan ikhlas. Jika ada kesempitan, itu untuk membimbingmu pada keluasan yang lebih hakiki. Seperti tukang emas yang membakar logam agar murni. Seperti petani yang mencangkul tanah agar subur. Demikian pula Allah mendidik hambanya yang dicintai. Dengan ujian yang terasa pahit tapi menumbuhkan cahaya di hati. Sahabatku, saat engkau merasa dunia menyempit, jangan buru-buru berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi itu adalah bentuk cintanya yang belum engkau mengerti. Cinta yang tidak memanjakan tapi membentuk. Cinta yang tidak hanya memeluk tapi juga menguatkan. Yakinlah, jika engkau sabar dalam ujian, cinta Allah akan menjadikanmu lebih utuh, lebih dekat, dan lebih siap untuk menerima limpahan rahmatnya. Cara menghadapi kesempitan hidup. Dunia bisa terasa sempit, hati bisa terasa pengap, tapi kabar baiknya, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya tanpa petunjuk. Dalam setiap kesempitan Allah sediakan jalan keluar. Bukan hanya satu, tapi banyak. Namun jalan itu hanya akan tampak bagi siapa yang bersabar, beriman, dan terus melangkah. Maka pertanyaannya bukan lagi mengapa aku diuji, tapi bagaimana aku harus bersikap. Berikut adalah beberapa langkah hati dan amal yang dapat menjadi pelita saat dunia terasa gelap dan sempit. Kuatkan keyakinan, Allah selalu bersama orang yang bersabar. Kesempitan hidup seringkali menggoda akal untuk berburuk sangka. Apakah Allah marah padaku? Apakah Dia tidak mendengarkan doaku? Padahal justru dalam kesulitan itulah Allah sedang menguji keteguhan imanmu. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Berpeganglah pada ayat ini seperti orang yang memegang pelampung dalam badai. Katakan dalam hati, "Rabbku melihatku,
Rabbku tidak akan menelantarkanku. Keyakinan yang kokoh adalah fondasi pertama untuk bertahan dalam kesempitan. Bersujud lebih lama dan berdoa lebih dalam. Jika dunia menolak menjadi tempat bersandar, maka bersandarlah di tempat yang paling pasti sajadah. Tangisan yang engkau tahan di hadapan manusia, tumpahkan di hadapan Allah. Doa bukan sekadar meminta keajaiban, tapi juga merajut kembali ketenangan yang hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa pertolongan akan datang bersama kesabaran, dan kelapangan akan datang bersama kesempitan." Hadis riwayat Ahmad. Tak perlu doa yang panjang, cukup dengan hati yang tulus. Bahkan doa satu kalimat seperti "Ya Allah, lapangkan aku" bisa mengetuk langit, asalkan datang dari hati yang pasrah dan yakin. Istighfar membersihkan jalan rezeki dan hati. Kesempitan sering datang karena dosa yang tak kita sadari. Maka perbanyak istighfar. Ucapkan dengan lisan, hayati dengan hati. Allah berjanji, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Hud ayat 3. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu rezeki, ketenangan, dan solusi. Jadikan ia zikir harianmu. Di jalan, di kamar, saat terbangun tengah malam, mohonlah ampun kepadanya. Karena bisa jadi yang menyempitkan hidupmu adalah beban dosa yang belum kau lepaskan. Lakukan kebaikan kecil dengan konsisten. Kesempitan bisa melumpuhkan semangat, tapi jangan biarkan dirimu diam dalam gelap. Lakukan amal-amal kecil yang membawa cahaya. Sedekah, menolong orang lain, mengirim pesan nasihat kepada sahabat, atau bahkan tersenyum. Amal syaleh ibarat matahari pagi. Ia perlahan mengusir kabut kegelisahan. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten, walaupun sedikit. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang saat kita membantu orang lain, Allah diam-diam sedang membantu kita melalui mereka. Maka jangan menutup diri. Teruslah berbuat baik meski dirimu sedang merasa berat. Berserah dan percayakan segalanya pada Allah. Langkah terakhir dan paling penting, pasrah. Setelah berikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan bebankan diri untuk memahami semuanya. Tugas kita bukan memaksa takdir sesuai keinginan, tapi menerima bahwa takdir Allah selalu lebih baik, meski kadang menyakitkan. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sahabatku, kesempitan hidup memang berat, tapi kita tidak sendiri. Ada Allah, ada doa, ada jalan pulang yang selalu terbuka. Teruslah melangkah, meski pelan. Jangan berhenti karena pertolongan Allah sering datang setelah titik terendah. Janji kelapangan setelah kesempitan. Ada satu janji yang selalu diulang dalam Al-Quran, yang menjadi pelipur lara bagi siapapun yang tengah dikepung kesempitan hidup. Janji itu bukan datang dari manusia yang bisa ingkar, tapi dari Rabb semesta alam, yang firman-Nya pasti benar, dan kasih-Nya tak pernah putus. Allah berfirman 2 kali dalam satu surah, seakan ingin memastikan kita benar-benar yakin, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihatlah bagaimana Allah mengulang kalimat yang sama 2 kali. Bukan karena pengulangan itu sia-sia, tapi karena manusia sering lupa, sering tak sabar, sering tak percaya. Maka Allah tegaskan, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan itu sendiri. Kemudahan sedang berjalan, hanya saja belum tampak oleh mata. Seperti fajar setelah malam, kesempitan hidup adalah seperti malam yang pekat. Tapi bukankah setiap malam, seberapa kelam pun pasti akan disusul oleh fajar? Maka demikian pula kesulitan. Ia datang tapi tidak untuk menetap. Ia datang hanya untuk menguatkanmu, membentukmu, dan mengantarmu ke tempat yang lebih tinggi. Dan setelah itu akan datang kemudahan yang terasa lebih manis karena engkau telah melalui pahitnya ujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami kesempitan demi kesempitan, dicaci, diusir, dilempari, bahkan ditinggal orang-orang yang dicintainya. Namun beliau bersabar, terus berdakwah dan tetap menebar kasih. Hingga akhirnya Allah lapangkan jalannya. Madinah menyambutnya, Islam ditegakkan, umat pun menyatu dalam kalimat tauhid. Setiap luka ada obatnya. Setiap luka hidupmu, baik karena kegagalan, kehilangan, atau kekecewaan,
tidak akan dibiarkan terbuka selamanya. Allah sudah siapkan penawarnya, kadang dalam bentuk keajaiban yang tak disangka, kadang lewat waktu yang perlahan menyembuhkan, atau lewat orang-orang yang dikirim Allah menjadi penolong. Ingatlah kisah Yusuf alaihissalam. Ia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak lalu dipenjara karena fitnah. Dunia benar-benar sempit untuknya. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Ia diangkat menjadi pemimpin di negeri Mesir, dan keluarganya kembali dalam pelukan cinta. Janji Allah berlaku, kelapangan akan menyusul. Kemudahan datang bersama keimanan dan kesabaran. Allah tidak membiarkan kesulitan begitu saja berlalu tanpa makna. Ia iringi dengan hikmah, dan ia siapkan hadiah di ujung jalan. Tapi hanya mereka yang bersabar dan tetap beriman yang akan sampai pada hadiah itu. Maka bersabarlah, dan jangan sampai mundur hanya karena merasa jalan masih panjang. Jika engkau tahu bahwa Allah menjanjikan kelapangan, maka bersabarlah sejenak, karena janjinya lebih dekat daripada sangkaanmu. Jangan menyerah saat sudah dekat. Banyak orang hampir sampai tapi berhenti di langkah terakhir. Padahal kadang Allah hanya ingin melihat sejauh mana engkau menggantungkan harapanmu hanya kepadanya. Jika engkau tetap melangkah dalam gelap, tetap berdoa meski belum ada jawaban, tetap berbuat baik meski dunia tak membalas, maka kelapangan itu akan datang tepat pada waktunya. Ingatlah, Allah tidak menunda karena lupa. Ia menunda karena sayang. Karena ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh dalam dirimu lewat sabar dan luka. Sahabatku, jangan pernah mengira kesempitan adalah akhir. Ia hanya babak dari perjalanan panjang menuju ke lapangan yang lebih indah. Allah tidak menguji kecuali untuk meninggikan, tidak menyempitkan kecuali untuk memperluas, tidak menahan sesuatu kecuali karena ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Percayalah pada janjinya. Bersama kesulitan ada kemudahan, bukan satu tapi banyak. Bersama kesedihan ada kelegaan, bersama air mata ada senyum yang menanti, dan bersama doamu ada malaikat yang mencatat serta Rabb yang mendengar. Hati yang lapang meski dunia sempit. Sahabatku yang sedang bertahan dalam kesempitan, jika dunia terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin yang perlu diluaskan bukan jalan hidupmu, tapi hatimu. Sebab lapang dan sempit bukan hanya soal keadaan, tetapi juga cara pandang. Ada orang yang rumahnya sempit, hartanya pas-pasan, namun hatinya lapang seperti langit. Ada pula yang hartanya melimpah, tapi setiap hari hatinya dicekik oleh gelisah dan takut kehilangan. Lapang bukan selalu berarti bebas masalah, tapi bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan harapan. Bukan berarti hidup tanpa air mata, tapi bisa meneteskan air mata tanpa kehilangan iman. Sahabatku, jalan hidup memang tidak selalu lurus. Kadang kita dipaksa masuk ke lorong sempit yang gelap dan menyakitkan. Tapi dari lorong itulah, kita belajar berjalan dengan iman bukan hanya logika. Kita belajar berharap pada Allah bukan pada makhluk. Dan kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tak bergantung pada situasi, tapi pada hubungan dengan Sang Pencipta. Jika engkau sedang dalam kesempitan, genggamlah harapan. Jangan lepaskan Allah, walau keadaan menggoyahkan. Karena satu-satunya jalan keluar terbaik adalah mendekat, bukan menjauh. Dan suatu saat engkau akan menoleh ke masa-masa sulitmu dengan senyum haru. Bukan karena tak ada luka, tapi karena dari luka itu tumbuh kekuatan yang tak pernah kau kira. Semoga Allah senantiasa melapangkan hatimu, walau dunia sesak. Dan semoga kelapangan dunia pun menyusul, dengan cara dan waktu terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Amin.